Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga sehat selalu nggih. Untuk hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Muatannya yaitu pelajaran PPKN dan pelajaran matematika. Ya, sebelumnya kita akan belajar matematika terlebih dahulu nggih. Oh ya, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Perkenalkan, nama Bu Guru Herlina Maisyarah. Kalian bisa memanggil dengan nama Bu Lina. Untuk muatan matematika, kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dengan tidak menyimpan dan penjumlahan dengan menyimpan. Dan pengurangan untuk pengurangan tidak menyimpan dan pengurangan dengan menyimpan. Baik, yang pertama kita akan belajar dengan penjumlahan tanpa menyimpan. Baik, untuk yang pertama kita akan belajar penjumlahan bilangan 4 angka dengan teknik tanpa menyimpan. Cara yang pertama menggunakan cara bersusun pendek. Kenapa disebut cara bersusun pendek? Karena cuma 2 tingkatan ya, hanya seperti ini. Contoh, 1231 ditambah 4362 tambah. Nah, ini namanya cara bersusun pendek. Kita tambahkan dari belakang, dari satuan. 3 ditambah 6, 9. 2 ditambah 3, 5. 1 ditambah 4, 5. Dimana nama masing-masing dari angka 3 disebut satuan. Angka 9 disebut puluhan. Angka 5 disebut ratusan. Dan angka 5 paling depan disebut ribuan. Ini cara yang pertama ya, cara menjumlahkan ribuan tanpa menyimpan. Namanya cara bersusun pendek. Cara yang kedua adalah cara bersusun panjang. Bagaimanakah cara bersusun panjang? Kita urai ya. 1231. Kita urai per satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Dari ribuan dulu. Ribuan yang masuk ribuan adalah 1000. Jadi 1000 ditambah ratusan. 200 ditambah puluhan. 30 ditambah satuan. Ditambah 1. Lalu yang kedua, 4362. Kita uraikan ya. Untuk yang ribuan yang mana? Yang 4, 4000. Yang ratusan yang mana? Yang 3, 300. Yang puluhan yang mana? Yang 6, 60. Satuannya
2. Nah, setelah seperti ini, kita tambahkan, kita jumlahkan. Kita jumlah satu per satu. Kita jumlah satu per satu. Dari belakang. 1 ditambah 2, 3. 30 ditambah 60, 90. 200 tambah 300, 500. 1000 ditambah 4000, 5000. Baru kita jadikan 1 menjadi 5593. Nah, seperti itu anak-anak. Cara menjumlahkan 4 angka dengan teknik tanpa menyimpan. Baik, sekarang penjumlahan bilangan 4 angka dengan teknik menyimpan ya. Lina kasih contoh. Contoh teknik menyimpan dengan menyimpan. 3274 ditambah 1546. Kita jumlahkan dengan yang cara bersusun pendek. Dari belakang, dari satuan, 4 ditambah 6 berapa? 10. Kosong. Yang satu ditaruh mana? Satu disimpan dulu ya. Nah, ini ditambahkan semuanya. 1 ditambah 7 ditambah 4. 1 ditambah 7 berapa? 8. 8 ditambah 4, 12. 12. Oh, masih menyimpan lagi. Kita simpan lagi angka 1. 1 ditambah 2 ditambah 5, 8. 3 ditambah 4, 3 ditambah 1, 4. Jadi, hasil dari 3274 ditambah 1546 adalah 4820 ya. Nah, ini cara bersusun pendek. Lalu, bagaimana cara bersusun panjang? Yuk, kita uraikan ya. Cara bersusun panjang. Dengan angka yang sama, 3274, kita uraikan dari ribuan. 3000, ratusannya 200, puluhannya 70, satuannya 4. Yang kedua, 1546. Kita uraikan ribuan, 1000, ratusan, 500, puluhan, 40, satuannya 6. Nah, kalau sudah begini, kita jumlahkan. Tarik garis lurus, tanda plus. Mau dari depan, mau dari belakang. Oke. Dari
belakang ya. Betul. 4 ditambah 6, 10. 70 ditambah 40. Berapa? 110. 200 ditambah 500, 700. 3000 ditambah 1000, 4000. Nah, kalau udah gini gimana caranya? Caranya bagaimana? Nah, kita tambahkan yang tengah dulu dan belakang. 4000 ditambah 700 ditambah 110, 810 ditambah 10. Nah, kayak gini ditambah lagi 4000. 810 tambah 10, 820. Oke, bertemu dengan akhir 4820. Jadi, mau memakai teknik cara bersusun pendek maupun cara bersusun panjang tetap sama hasilnya ya. Anak-anak bisa memilih akan menggunakan cara yang mana sesuai dengan kesukaan anak-anak. Baik, seperti itu penjumlahan bilangan dengan teknik menyimpan. Baik, tadi kita sudah belajar tentang penjumlahan ya, penjumlahan bilangan 4 angka. Kayak yang sekarang belajar tentang pengurangan 4 angka juga. Yang pertama dengan cara bersusun pendek dengan teknik tanpa menyimpan. Dengan cara bersusun pendek. Contoh angka 3678. Kita kurangkan dengan 2300. Salah 2000 ya, maaf. 2343. Lalu kita kurangkan. Nah, pengurangannya dari satuannya seperti penjumlahan. Satuannya di mana? Di belakang. Satuannya dulu. 8 dikurangi 3, 5. 7 dikurangi 4, 3. 6 dikurangi 3, 3. 3 dikurangi 2, 1. Oke, jadi 3678 dikurangi 2343 akan mendapatkan hasil 1335. Nah, ini cara bersusun pendek. Lalu bagaimana cara bersusun panjangnya? Kita geser. Cara bersusun panjang dengan angka yang sama ya. Ribuannya berapa? 3000. Ratusannya 600. Puluhannya 70. Satuan 8. Kita uraikan satu persatu. Ribuan, ratusan, puluhan, satuan, yang kedua 2343. Kita uraikan satu persatu. Dari angka ribuannya berapa? 2000. Ratusannya berapa? 300. Puluhannya 40. Satuannya 3. Nah,
Karena ini kita pengurangan, berarti kita kasih tanda kurang. Seret. Kita mengurangkan juga dari belakang ya, dari satuan. Dari satuannya 8 dikurangi 3, 5. 70 dikurangi 40 berapa? 30. 600 dikurangi 300 300. 3000 dikurangi 2000 1000. Oke, ini udah hasil pengurangannya. Lalu kita jadikan 1. Dari ribuan 1000, ratusannya 300, pulanya 30, satuannya 5. Sama enggak? Sama. Antara teknik cara bersusun pendek dan cara bersusun panjang sama ya, menghasilkan hasil yang sama. Selanjutnya, cara bersusun panjang. Bagaimana cara bersusun panjang? Sama seperti yang tadi ya. Cara bersusun panjang yang tanpa meminjam. Oke, kita urai dengan angka yang sama. 4.523. Kita uraikan dari ribuannya. 4.000 ditambah 500 ditambah 20 ditambah 3 dikurangi 1.362. Kita uraikan ribuan. 1000. Ratusannya 300. Puluhannya 60. Satuan 2. Kita tarik garis pengurangan. Kita kurangi dari belakang ya. Kita kurangi dari belakang. 3 dikurangi 2, 1. Nah, 20 dikurangi 60. Gimana? Kita pinjam dari depan. Kita pinjam 1. Kita pinjam ratusnya, ya. Kita pinjam 100. Jadi di sini jadi 120. Di sini berubah karena dikurangi 100 jadi berapa? Jadi 400. 120 dikurangi 60, 60. Nah, 400 dikurangi 300, 100. 4.000 dikurangi 1.000, 3.000. Kita jumlahkan berarti 3.161. Nah, begini cara dengan cara bersusun panjang. Hasilnya sama ya. Anak-anak bisa memilih cara mana yang menurut anak-anak paling mudah. Nah, begitulah anak-anak menjumlahkan dan mengurangkan bilangan 4 angka dengan teknik tanpa meminjam dan meminjam dengan cara bersusun pendek dan bersusun panjang. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang matematika. Nah, sekarang kita akan belajar tentang PPKN. Pada subtema kedua ini, kita akan mempelajari pengamalan sila kedua Pancasila. Allah menciptakan berbagai makhluk hidup yang berbeda-beda. Nah, perbedaan ini merupakan karunia Allah.
kita harus saling menghargai, menghormati perbedaan. Sikap apa yang harus kita lakukan terhadap perbedaan? Nah, kita harus menghargai, menghormati perbedaan itu. Karena apa? Ini merupakan pengamalan Pancasila sila kedua, di mana Pancasila sila kedua itu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, lambang sila kedua adalah rantai emas. Nah, rantai emas sendiri mempunyai artinya memiliki makna. Arti dan makna sama ya, memiliki makna. Rantai ini memiliki makna bahwa bangsa Indonesia itu menjunjung tinggi rasa kemanusiaan, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Nah, untuk contoh-contohnya apa pengamalan Pancasila sila kedua itu, contohnya apa aja? Dari bunyinya, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dapat digarisbawahi adil. Nah, kita adil memperlakukan teman-teman sekitar kita, tidak membeda-bedakan ya. Pertama, menghargai dan menghormati adanya perbedaan, baik perbedaan yang terlihat maupun tidak. Contohnya apa? Yang terlihat yang terlihat tinggi badan, berat badan, warna kulit, warna bentuk rambut, keriting kah, lurus kah. Nah, menghormati perbedaan yang ada. Yang kedua, membantu orang lain yang sedang mengalami kesusahan. Ketika teman kita mengalami kesusahan, butuh bantuan, ya sebisa mungkin kita menolongnya. Nah, ini adalah bentuk pengamalan sila kedua. Selanjutnya, kita menyayangi antar sesama, menyayangi ibu bapak kita, menyayangi adik kakak kita, menyayangi kakek nenek, saudara-saudara yang lain, adalah pengamalan Pancasila sila kedua. Selanjutnya, tidak semena-mena terhadap orang lain, terhadap siapapun itu. Walaupun kita berbeda, kita tidak boleh semena-mena ya. Mau mereka kaya, mau mereka miskin, mau mereka itu punya rumah, mau mereka tidak punya rumah, tidak boleh kita membeda-bedakan orang lain. Selanjutnya, seperti yang Belina katakan tadi, adil. Nah, kita dalam memperlakukan orang lain sama rata, tidak membeda-bedakan. Kita memperlakukan dengan baik. Itulah anak-anak pengamalan sila kedua. Demikian yang dapat Belina sampaikan. Semoga anak-anak bisa mengaplikasikan ya, mengamalkan apa yang telah Belina sampaikan. Insya Allah itu yang dapat Belina sampaikan. Belina akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.